Di video kali ini saya akan bahas tentang alt season, apakah akan terjadi atau tidak. Dan menurut saya ini adalah video terakhir yang teman-teman akan nonton mengenai alt season, karena di video ini harusnya semua pertanyaan teman-teman terjawab. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum saya bahas alt season, teman-teman harus tahu hal penting dulu ya. Gak semua altcoin akan pump guys, beberapa altcoin saja akan pump. Mengapa coach? Karena dua alasan guys. Pertama, saat ini sudah terlalu banyak altcoin di market ya. Sehingga likuiditas dan modal yang dibutuhkan untuk pump semua altcoinnya itu tidak cukup. Beda dengan siklus 2021. Di siklus 2021, altcoin itu dikit guys. Jadi uang yang dibutuhkan untuk pump semuanya itu nggak usah banyak-banyak. Tapi saat ini altcoin sudah terlalu banyak guys. Maka uang dan modal dan likuiditas yang dibutuhkan untuk pump semua 11 juta token yang ada di siklus ini itu luar biasa besar guys. Dan modalnya tidak cukup ya, likuiditasnya tidak cukup. Dengan alasan pertama ini, gak semua altcoin akan pump, beberapa saja karena sudah terlalu banyak. Dan yang kedua, pastinya gak semua altcoin itu bagus guys. Gak semua altcoin itu emas. Ada yang silver, ada yang bronze juga ya. Ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagus akan naik, yang jelek akan terus turun ke nol. Ingat, 99% altcoin tidak recovery kepada all time high-nya. Jadi teman-teman harus fokus kepada altcoin yang paling bagus saja. Karena altcoin yang paling baguslah yang akan naik, sisanya akan terus turun. Kapan alt season terjadi? Alt season selalu terjadi di saat Bitcoin pump, di saat Bitcoin mengalami kenaikan. Jika kita lihat tahun 2024, Bitcoin pump di Januari 2024 dan juga November 2024. Lalu kapan altcoin pump di tahun 2024? Persis di saat Bitcoin mengalami pump juga. Ini adalah chart total 2 ya, jadi basically total market cap semua altcoin. Teman-teman bisa lihat altcoin pump di bulan Januari 2024 dan juga November 2024 persis di saat Bitcoin mengalami kenaikan. Maka artinya apa? Alt season akan terjadi jika Bitcoin mengalami kenaikan. Jika Bitcoin naik, altcoin akan ikut naik. Mengapa ini terjadi? Pertama, karena efek sentimen ya. Di saat Bitcoin naik, ini akan membuat investor lebih greedy, akan membuat investor lebih optimis, dan mereka akan alokasi kepada altcoin untuk mencari keuntungan lebih tinggi ya. Dan ini alasan kedua. Karena Bitcoin saat ini sudah bisa dibilang cukup mahal ya, dan kenaikannya itu tidak besar, maka akan selalu ada investor yang mencari higher beta play. Supaya mereka bisa outperform Bitcoin, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Lalu ketiga, di saat satu market pumping, pastinya bakal banyak investor yang FOMO ya. Wah, koin ini pump, beli, koin itu pump, beli, koin ini pump, beli. Dan aksi beli ini akan mendorong harga altcoin untuk mengalami kenaikan. Nah, jadi kita sudah paham, jika Bitcoin naik, altcoin akan naik. Pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin masih bisa naik? Global M2 adalah penggerak utama harga Bitcoin guys. Global M2 memiliki korelasi 90% dengan harga Bitcoin. Gak usah percaya saya. Ini sudah diriset oleh dua makroekonomis terhebat di dunia yang udah running fund puluhan tahun ya. Lebih pintar dari saya, lebih pintar dari kalian pastinya. Mereka sudah research dan menemukan Global M2 adalah penggerak utama harga Bitcoin. Saat ini kita bisa lihat Global M2 sudah naik dan mencetak all time high. Maka dengan data ini kita bisa optimis bahwa Bitcoin berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Jika kita mau tahu apakah Global M2 bisa naik atau turun, kita harus lihat US dollar-nya. Terutama suku bunga US dollar dan juga kebijakan Federal Reserve ya. Apakah mereka sedang QE atau QT? Secara suku bunga kita bisa lihat The Fed potensi melakukan 3 kali rate cut ya. Sebelumnya hanya 2 kali. Dan di FOMC terbaru, The Fed mengatakan kalau mereka mau slowing down quantitative tightening ya. Artinya penyerapan likuiditas dari sistem itu akan makin pelan ya. Dan ini pastinya sangat bagus untuk Bitcoin dan juga Global M2. Lalu banyak juga yang bilang, Coach, Bitcoin sudah top, Bitcoin sudah overvalue, ini sudah mahal. Guys, belum. Ini adalah MVRVZ score ya, on-chain metric yang digunakan oleh institusi. Dan jika teman-teman lihat, kita sangat jauh dari level mahal.
dari level overvalue. Maka menurut saya kita masih cukup jauh dari market top. Tapi coach, Bitcoin udah crash 30%. Ya Bitcoin crash karena Global M2 mengalami penurunan guys. Tapi jika kita lihat data yang sama, Global M2 sudah melakukan recovery, sudah naik dan bahkan sudah mencetak all time high. Maka menurut saya Bitcoin potensi naik dan recovery di kisaran April dan juga Mei. Dan jika Bitcoin naik, altcoin juga berpotensi mengalami kenaikan dan recovery di bulan April dan juga Mei. ETH BTC juga berada di support kuat ya. Dan jika Ethereum rally, pastinya altcoin akan rally. Ethereum exchange balance berada di level terendah sejak 2015 guys. Supply yang siap untuk dijual di exchange itu semakin dikit. Dan jika demand tetap sama, maka dengan supply yang berkurang, harusnya harga mengalami kenaikan. Itu simple law of economics ya, law of supply and demand. Lalu jika alt season terjadi, kira-kira altcoin apa yang paling berpotensi? Teman-teman harus fokus kepada altcoin yang memiliki fundamental paling kuat, tingkat adopsi yang meningkat, komunitasnya yang besar, dan altcoinnya harus berhasil capture attention banyak orang. Lalu yang terakhir dan juga sangat penting, kita harus cari altcoin yang naik paling tinggi di saat market naik dan yang koreksi paling kecil di saat market turun. Mengapa? Karena jika market naik tapi altcoin ini naik lebih tinggi, ini menunjukkan demand yang lebih besar untuk altcoin ini. Ya. Sebaliknya jika market koreksi dan altcoin ini nggak turun dalam-dalam, artinya supply-nya nggak besar guys. Minat jualnya nggak besar dan minat belinya itu cukup kuat sehingga harga nggak turun terlalu dalam. Di tanggal Februari 20, semua altcoin hancur karena berita tarif. Kita bisa lihat total 2 mengalami penurunan yang cukup dalam. Tapi di saat market hancur, saya menemukan hanya satu altcoin yang bergerak sideways. Di saat market hancur, cuma satu koin ini bergerak sideways guys. Dan menurut saya, ini adalah indikasi yang sangat bullish untuk altcoin ini. Dan di saat market recovery, harusnya altcoin ini akan naik jauh lebih tinggi dibandingkan altcoin lainnya. Untuk sementara, saya hanya bisa sharing altcoin ini di Art Masterclass ya. Jika teman-teman berminat untuk belajar lebih dalam dengan saya, silakan registrasi Art Masterclass. Jika teman-teman mau pelajari materi lengkap kelas, silakan cek link di description. Jika teman-teman mau trading dan investasi kripto, Ajaib Alpha adalah mitra trading kalian. Bersama Ajaib Alpha, teman-teman bisa investasi saham US, bisa earn, bisa trading aset kripto 200 lebih, dan juga bisa trading futures. Semua fitur ada di satu tempat. Dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha sekarang menggunakan kode saya. Linknya di description. Festival kripto terbesar di dunia akan datang ke Bali guys, CoinFest 2025. Jika teman-teman mau diskon 20% untuk tiket CoinFest, silakan gunakan kode promo saya, linknya di description. Dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya akan sharing update market secara real time. Thank you semua sudah nonton video kali ini, semoga sehat, semoga bermanfaat. Like jika teman-teman menyukai video ini, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.